Pernahkah kamu merasa kepalamu begitu penuh hingga rasanya mau meledak? Tapi saat ditanya apa yang harus dikerjakan, kamu malah bingung dan lupa. Berhenti menggunakan otakmu untuk menyimpan jadwal dan daftar tugas harian. Dengarkan baik-baik. Otak manusia berevolusi dan dirancang oleh alam semesta untuk menciptakan ide-ide brilian, memecahkan masalah kompleks dan merenungkan makna kehidupan, bukan bertindak sebagai gudang penyimpanan atau hard disk untuk mengingat daftar belanjaan dan jadwal rapat. Saat kamu memaksa otakmu untuk terus mengingat hal-hal sepele, kamu sebenarnya sedang mematikan potensi terbesarnya. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka mengira memiliki ingatan yang kuat tentang jadwal adalah tanda produktivitas. Padahal itu justru menguras energi mental yang sangat berharga yang seharusnya digunakan untuk berinovasi dan berkarya setiap harinya. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu melalui lensa neuroscience. Di bagian depan otak kita, terdapat area yang disebut korteks prefrontal, tempat beroperasinya apa yang para ilmuwan sebut sebagai memori kerja. Memori kerja ini ibarat meja kerja di dalam pikiranmu. Meja ini sangat canggih, tempat kamu merakit ide, namun sayangnya ukurannya sangat kecil dan terbatas. Ketika kamu menumpuk terlalu banyak informasi di atas meja kecil ini, seperti jadwal bayar tagihan, email yang belum dibalas, dan janji temu esok hari, meja itu menjadi berantakan. Akibatnya, pikiranmu menjadi lambat, mudah terdistraksi, dan rentan mengalami stres kronis. Kelelahan mental yang sering kamu rasakan di tengah hari, sebagian besar bukan karena pekerjaan fisik, melainkan karena otakmu bekerja terlalu keras. Penelitian psikologi kognitif modern menunjukkan bahwa rata-rata memori kerja manusia hanya mampu menampung sekitar 4 hingga 7 informasi baru pada satu waktu tertentu. Bayangkan itu, hanya 4 hingga 7 hal. Ketika kamu mencoba mengingat hal ke-8, secara otomatis otakmu harus membuang salah satu dari informasi sebelumnya agar ada ruang kosong. Inilah alasan biologis mengapa kamu sering tiba-tiba melupakan ide cemerlang saat sedang mandi, hanya karena kamu teringat harus membalas pesan bosmu. Kapasitas yang sangat terbatas ini adalah sebuah fakta biologis yang tidak bisa dilawan hanya dengan tekad atau sekedar meminum suplemen peningkat daya ingat. Kita harus menerima bahwa otak kita memiliki batasan perangkat keras alami, dan mencoba melawannya adalah sebuah kesia-siaan yang hanya akan membawa kita pada kelelahan mental yang mendalam. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah sebuah teknik elegan yang dalam dunia psikologi disebut sebagai cognitive offloading. Secara sederhana, cognitive offloading adalah tindakan memindahkan beban kognitif atau ingatan dari dalam otakmu ke sebuah medium eksternal yang berada di luar tubuhmu. Medium ini bisa berupa selembar kertas, buku catatan kecil, atau aplikasi di dalam telepon pintarmu. Ini bukan sekedar tips produktivitas receh yang sering kamu dengar di internet, melainkan sebuah peretasan biologis, sebuah biohack yang sesungguhnya. Dengan memindahkan data dari kepala ke medium fisik atau digital, kamu secara harfiah sedang mengosongkan meja memori kerjamu. Kamu memberikan ruang bernapas bagi sel-sel sarafmu, membiarkan otak kembali ke fungsi aslinya yang paling mulia, yaitu memproses informasi, merangkai pola, dan melahirkan kreativitas tanpa batas. Ketika kamu mempraktekkan cognitive offloading, kamu tidak sedang menjadi orang yang lemah ingatan. Sebaliknya, kamu sedang menjadi manajer energi mental yang sangat cerdas. Bayangkan, otakmu sebagai sebuah komputer mutakhir. Menyimpan jadwal di otak sama seperti membuka 100 tab browser secara bersamaan di latar belakang. Meskipun kamu sedang tidak melihat tab tersebut, mereka terus menyedot kapasitas memori dan bateraimu secara diam-diam. Dengan menuliskan segalanya, kamu sedang menutup tab-tab yang tidak perlu itu. Otakmu seketika menjadi lebih dingin, lebih cepat, dan lebih responsif. Ketegangan di dahi perlahan menghilang, dan kamu mulai bisa melihat gambaran besar dari kehidupanmu dengan jauh lebih jernih. Inilah rahasia mengapa orang-orang hebat tampak sangat tenang meskipun memiliki tanggung jawab yang menggunung di pundak mereka. Mungkin kamu bertanya-tanya, mana yang lebih baik antara menggunakan alat fisik seperti buku catatan dan pena atau menggunakan alat digital seperti aplikasi pengingat di gawai? Jawabannya sebenarnya kembali pada preferensi personal dan bagaimana otakmu merespons. Namun, banyak pakar neuroscience menyarankan bahwa menulis secara fisik dengan tangan mengaktifkan jalur syaraf motorik yang memberikan sinyal kepastian pada otak bahwa tugas tersebut telah ditangkap dengan aman di dunia nyata. Gesekan antara pena dan kertas memberikan sensasi sentuhan yang menenangkan pikiran. Di sisi lain, alat digital menawarkan keunggulan tak tertandingi dalam hal sinkronisasi dan pengingat alarm otomatis. Apapun medium yang kamu pilih, kunci utamanya adalah kepercayaan.
kamu harus sepenuhnya percaya bahwa sistem eksternalmu ini akan menyimpan informasi tersebut dengan aman. Ada sebuah fenomena psikologis klasik yang disebut Zeigarnik Effect. Fenomena ini menjelaskan mengapa tugas-tugas yang belum selesai atau tertunda akan terus menghantui dan terngiang-ngiang di dalam pikiran kita jauh lebih kuat dibandingkan tugas yang sudah selesai dikerjakan. Efek Zeigarnik inilah yang sering membuatmu menatap langit-langit kamar pada jam 2 pagi, jantung berdebar pelan, memikirkan rentetan pekerjaan esok hari yang belum terstruktur. Otakmu, dalam niat baiknya, terus mengirimkan sinyal bahaya agar kamu tidak lupa. Otakmu membunyikan alarm tanpa henti karena ia tahu jadwal itu belum tertangani secara nyata. Selama rencanamu hanya mengambang di alam pikiran, sistem saraf simpatikmu akan terus berada dalam status waspada ringan, mencegahmu mencapai fase relaksasi atau tidur yang benar-benar dalam dan memulihkan. Momen magis terjadi tepat pada detik ketika kamu memindahkan beban pikiran itu ke atas kertas. Saat tinta pena menyentuh kertas dan membentuk kata-kata dari kekhawatiranmu, otakmu langsung menghentikan alarm Zeigarnik tersebut. Ia menyadari bahwa masalah ini sudah didokumentasikan, sudah ada di luar sana, dan sekarang adalah gilirannya untuk beristirahat. Perasaan lega yang mengalir setelah melakukan offloading ini bukanlah sekedar ilusi psikologis, melainkan hasil langsung dari penurunan kadar hormon stres kortisol di dalam aliran darahmu. Kamu bisa merasakan otot-otot di leher dan bahumu perlahan mengendur. Pikiran yang tadinya seperti badai petir yang menyambar-nyambar secara acak, kini berubah menjadi danau yang sangat tenang, memantulkan cahaya bintang dengan jernih. Kamu telah berhasil menjinakkan kecemasan hanya bermodalkan sebuah alat tulis sederhana. Mari kita terapkan ini dalam langkah nyata yang bisa segera kamu lakukan. Langkah pertama dari cognitive offloading adalah melakukan brain dump atau pengosongan otak secara total. Sediakan waktu 15 menit di tempat yang sunyi. Duduklah dengan tenang, ambil napas dalam, dan tuliskan secara acak segala hal yang saat ini menarik perhatian pikiranmu. Tuliskan apa saja, mulai dari proyek besar di kantor, ide bisnis yang tiba-tiba melintas, pesan yang harus dikirim ke teman lama, hingga kewajiban membeli bahan makanan untuk di rumah. Jangan disensor, jangan diedit, dan jangan dikategorikan dulu. Biarkan pikiranmu tumpah ruah bagaikan air bah yang keluar dari bendungan yang baru dibuka pintunya. Tujuan utama di fase ini murni hanya untuk evakuasi informasi. Keluarkan semuanya dari kepala sampai kosong. Setelah kepalamu kosong dan semua pikiran berpindah ke atas meja, langkah kedua adalah melakukan kategorisasi. Kumpulan kata acak di atas kertas tadi adalah bahan mentah yang masih berantakan. Sekarang, dengan pikiran yang sudah tenang dan jernih, kamu bisa mulai memilahnya layaknya seorang penyortir permata yang ahli. Kelompokkan mana yang merupakan tugas prioritas hari ini, mana yang bisa ditunda hingga minggu depan, dan mana yang sebenarnya hanyalah kekhawatiran tidak berdasar yang bisa langsung dibuang jauh-jauh. Dengan melihat tumpukan pikiranmu secara visual di dunia nyata, kamu mengaktifkan fungsi analitis logis dari korteks prefrontal. Kamu tidak lagi merasa terintimidasi oleh beban hidup, karena masalah yang sudah terlihat bentuknya dan terkategori di atas kertas akan selalu lebih mudah ditangani daripada monster imajiner. Langkah ketiga adalah eksekusi penjadwalan. Disinilah kamu menetapkan kapan tugas-tugas yang sudah disortir tersebut akan benar-benar dikerjakan. Pindahkan tugas yang membutuhkan tindakan spesifik ke dalam kalender atau agenda utamamu. Ketika sebuah tugas sudah memiliki hari dan jam eksekusi yang pasti, tugas itu berhenti menjadi benalu yang menyerap energi di dalam pikiranmu. Proses ini memerdekakan jiwamu secara perlahan namun pasti. Setiap pagi saat kamu bangun tidur, kamu tidak perlu lagi membuang energi berharga selama 30 menit pertama hanya untuk berdebat dengan dirimu sendiri tentang apa yang harus dikerjakan hari ini. Kamu cukup membuka catatan eksternalmu, melihat jadwal yang sudah dibuat, dan langsung bergerak dengan fokus yang sangat tajam. Ketenangan batin inilah kunci utama mempertahankan stamina produktivitas. Dan inilah imbalan terbesar dari rutinitas cognitive offloading. Saat meja memori kerjamu selalu dalam keadaan bersih, kreativitasmu akan kembali mekar dengan pesat. Otak yang tidak dibebani oleh keharusan menghafal jadwal adalah otak yang bebas untuk berimajinasi dan bermain dengan ide-ide baru. Kamu akan mulai menyadari datangnya inspirasi tak terduga yang menghubungkan konsep-konsep secara unik. Momen aha yang sering muncul secara tiba-tiba saat kamu sedang berjalan santai, menyeduh kopi, atau menatap hujan dari balik jendela.
Kreativitas tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh dalam ruang kepala yang sempit dan berdesakan dengan daftar tugas harian. Ide brilian selalu membutuhkan ruang hampa untuk berkembang. Dengan mengandalkan sistem eksternal, kamu sedang membangun taman bermain terindah di dalam kepalamu, tempat di mana inovasi tumbuh subur. Namun, ada satu jebakan besar yang wajib kamu hindari dalam proses ini, yaitu obsesi terhadap produktivitas itu sendiri. Jangan biarkan sistem offloading ini justru menjadi sumber stres baru dalam hidupmu. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita bukanlah untuk menjadi robot tanpa emosi yang mampu mencentang 100 daftar tugas setiap harinya, melainkan untuk memiliki ruang mental yang cukup demi menikmati kehidupan dan hadir seutuhnya pada momen saat ini. Jika sistem catatanmu terasa terlalu rumit dengan puluhan kode warna dan aturan yang sangat kaku, itu berarti kamu malah menciptakan beban kognitif baru. Buatlah sistem ini sesederhana mungkin bagi dirimu. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari sebuah kecanggihan. Catatanmu adalah pelayanmu, bukan majikanmu. Gunakan alat itu hanya untuk mengamankan pikiranmu, lalu kembalilah menikmati kehidupan nyata. Dalam jangka panjang, disiplin dalam melakukan cognitive offloading akan berdampak sangat luar biasa pada kesehatan mental dan kualitas kebahagiaanmu. Mengurangi beban kognitif harian secara konsisten berarti menurunkan tingkat stres kronis yang perlahan-lahan dapat merusak kesehatan sel-sel tubuhmu. Kamu akan perlahan bertransformasi menjadi seseorang yang lebih hadir sepenuhnya untuk keluargamu, lebih tenang dan berempati saat mendengarkan cerita temanmu, dan jauh lebih sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ketika kepalamu tidak lagi bising dengan monolog jadwal dan tenggat waktu yang mencekik, kamu akhirnya bisa mendengar melodi kehidupan dengan lebih jelas. Kamu belajar bahwa kejernihan pikiran adalah sebuah kekayaan sejati yang jauh lebih berharga daripada status kesibukan yang sering dibanggakan orang tanpa arah. Mengistirahatkan ingatan kerja adalah tindakan perawatan diri yang paling bermakna. Mulailah hari ini juga, jangan ditunda lagi. Ambil selembar kertas kosong, tuliskan semua isi kepalamu yang berisik itu, dan rasakan sendiri kelegaan instan yang menyelimuti batinmu. Jadikan aktivitas ini sebagai ritual harianmu yang tak terpisahkan. Entah itu sebelum tidur malam agar mimpimu lebih tenang, atau saat memulai pagi hari agar langkahmu lebih terarah. Berhentilah menggunakan mahakarya alam semesta bernama otak ini sekadar sebagai gudang penyimpanan yang berdebu. Kosongkan gudang itu sekarang. Biarkan cahaya kebijaksanaan masuk menyinarinya dan ubah ruang kosong tersebut menjadi galeri penciptaan tempat karya-karya terbaikmu lahir dan mengubah dunia. Jika kamu mampu membebaskan pikiranmu dari beban yang tak semestinya, sungguh tidak ada batasan untuk apa yang bisa kamu wujudkan. Jadilah tuan mutlak atas pikiranmu sendiri.